wawancara podcast Langit, Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-27. Kali ini podcast bersama Ibu Heni Lida Wahyu. Biasanya panggil dengan Ibu Heni. Ibu Heni. Ibu Heni ini sebetulnya asal Bengkar Sumedang Utara ya. Di daerah Lampati. Nah, saya mau tanya-tanya nih, Ibu, kan Ibu udah punya anggota kemudian sebagai kelompok juga kan? Nah, kira-kira dari kelompok yang sudah ada itu apa ya? Ada nggak pengen berkembang satu usaha bareng ya, bersama anggota? Pernah nggak ada wacana berpikir seperti itu? Ada sih. Ada. Boleh nggak juga? Awal mulai seperti apa tuh? Mungkin Ibu yang punya ide atau anggotanya punya ide? Saya yang punya ide. Ibu yang punya ide. Apa Bu ide waktu itu? Waktu itu sih pengennya kayak buka apa? Itu loh. Ini makanan atau kerajinan? Makanan. Oh, makanan. Kayak terima cateringan itu loh Mas. Oh, boleh. Cateringan kelompok kan bisa tuh. Boleh. Misalnya cateringan orang acara ya, atau kayak acara ulang tahun. Apa-apa itu kan bisa, jadi nanti bisa dikerjakan sama-sama di kelompok itu kan. Bareng ya? Nah, bareng gitu. Mungkin nanti dari panutnya berapa sih Bu? Sekarang 10 orang. 10 orang. Itu nanti tinggal dibagi-bagi aja ya? Iya, Yang masak siapa? Iya, tugasnya dibagi kan. Yang tugasnya memasakkan cateringnya kemana gitu kan. Terus yang bantu bikin kotakan seperti apa? Ada nggak sudah orang-orangnya? Kalau orangnya ada sudah. Maksudnya yang memang paham? Iya, yang paham ada sudah. Kalau Ibu berarti di bagian apa, masak? Saya marketing gitu. Oh, berarti dari 10 tadi Ibu di bagian marketingnya kan? Iya. Kemudian di bagian pengelolaan produksi juga ada. Ada. Itu sudah tercetus, sudah pernah disampaikan ke kelompoknya, terus gimana tanggapannya kelompok? Sudah, tapi masih belum ini sih, belum mulai. Baru ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Yang apa yang penting ide udah disampaikan Iya. gitu kan? Ya. Bu, itu tadi dari 10 orang. Sekarang posisinya udah pinjaman berapa rata-rata besar yang diterima oleh anggotanya masuk Ibu? Antara 4 ke 5. 4 dan 5. Wah, itu berarti fasilitas keempat dan kelima. Iya. Awalnya dulu tahun berapa Bu? Ibu kenal sama PFN? Berapa yang zamannya Covid tahun berapa nih Mas? 2019. Iya, sekitar itu. 2019 ya. 2019. Awalnya berarti sebelum ya? Iya. Itu awalnya Ibu? Awalnya tuh saya kenal sama yang namanya Ibu Siti, orang Damanuri. Nah, itu teman saya waktu ini sih sering terapi di Lampung itu. Dia ngajakin, beliau tuh ngajakin, ini ada pinjaman modal tapi bunganya sedikit bilangnya. Tapi kelompok? Iya, kelompok. Saya kayaknya ngumpul di Damanuri situ Mas. Saya ikut kan, aku kejauhan dalam tugasnya tuh. Itu buka sendiri aja di tempat kayak banyak. Makanya saya buka sendiri, coba itu. Oh, jadi awalnya Ibu Siti ini Ngajakin saya. tapi dia sudah punya kelompok kan sebelumnya? Sudah. Ibu Siti itu punya kelompok. Ya itu baru juga, dia baru. Juga mengikuti. Iya, kan ada mbaknya survei ke rumahnya Ibu Siti kan. Situ Kemudian ngobrol-ngobrol kan sama petugasnya. Ditanya ibu tinggalnya di mana mbaknya? Saya di rumah ke. Nah, mbaknya nyarankan untuk buka kelompok sendiri gitu. Jadi pas ditawarin buka kelompok, Ibu mudah nggak nyari anggota-anggotanya? Atau yang sudah kenal-kenal di lingkungan? Yang sudah kenal ada beberapa, tapi kurangannya itu ya sempet ini sih nyari, karena awal-awal itu banyak yang berminat ada juga, tapi tidak memenuhi syarat gitu kan. Ada suaminya tidak setuju gitu kan. Biasanya kalau rasa nggak setuju gimana? Takut? Ya takut sebenarnya namanya juga pakai kan. Ini ya masih kayak di kampung gitu kan. Iya, masih kampung. Jadi ada yang suaminya. Walaupun dekat di kota sebenarnya Bu. Iya, cuma kalau yang dekat di lingkungannya itu banyak petani. Iya. Iya. Yang sana memang itu petani. Iya, untuk buka usaha itu masih banyak yang mikir Mas. Karena mereka bisa petani itu kan berangkat ke kebun, pulang petani sayuran kampung. Jadi pulang petik sayuran, dia sudah dapat duit gitu kan. Jadi untuk diajak usaha waktu itu masih belum ini. Jadi mereka udahlah nggak perlu usaha, yang penting pada saat pamer gitu ya. Iya. Besok bisa jual, Iya. hari ini bisa jual. Iya gitu. Memang sebenarnya kalau kayak motor itu kan modelnya yang telah memiliki usaha atau yang mau memulai usaha. Kalau saya itu kan. Jadi setelah umur 10 itu, akhirnya Ibu
ya langsung buka kelompok kan. Kelompok baru kan. Karena terlalu cepat juga sih prosesnya waktu itu kenal sama Mbak Ketua DPD kan. Besoknya sudah datang ke rumah kayak gitu. Berapa Mbak, lama waktu itu prosesnya? Seminggu? nggak sampai. Iya. Mbak Francisca namanya. Oh, masih sekali. Iya. Iya. Jadi modal yang udah di saat ini yang ibu alami itu gimana? Ibu udah dapat modalnya dari pinjaman 3 juta, dari 4 juta sampai sekarang berapa juta? Nah, 6 juta. Itu bermanfaat gak bu? Yang ibu dapat itu untuk mengembang usaha itu sendiri? bermanfaat. Bermanfaat sekali ya. Apalagi ini ada yang mau membuka ini lagi nih buka cabang gitu. Ah, Itu membantu banget kan? apalagi tadi kan mendekatkan pasarnya bu ya. Nah dari momennya berarti ya 30 hari lagi kali ya. Lebih kalau lebih 28 sampai 30 hari lagi itu memasuki momen itu ada kepikiran deh itu Pak. Ini kayaknya momen bulan puasa pengen coba usaha apa gitu yang bisa dicoba pada saat mungkin melayani membuka apa melayani orang dari KAN Dari takjil gitu ya. Ada sebenarnya rencana itu. Misalnya ada pasar di situ kan ada pasar Ramadan tuh biasanya. Tahun kemarin ada di dekat Basar itu. Rahmat Citra Lain. Oh di luar ya? Iya. Itu namanya biasanya. Rame ya, Bu, ya? Tapi itu harus DP dulu bayar ini tempatnya. Ya di gua ada 2 juta itu kan ya. Bayar tempatnya. Tapi kalau untuk di lingkungan Lempaknya nggak ada di dekat-dekat rumah itu? Ada. Maksudnya Tapi difasilitasi masing-masing. oleh pemerintah, Enggak. tempat atau kelurahan atau di apa? Nggak ada kalau yang difasilitasi. Jadi masing-masing di depan rumah gitu. Jadi berarti itu cuma masing-masing kan? Ya berkelompok atau terstruktur, terus kan harusnya ini ada sendiri nih tempat pasarnya gitu. Belum ada kalau sekitar. Yang ada tuh keluar dari lembaga itu di Kebun Agung. Oh iya benar. Ya, itu tadi awalnya ibu jadi nasabah ya. Nah, kemudian harapannya ibu nih kepada PNM seperti apa? Harapannya PNM bisa ini apa memberikan pelatihan yang beda gitu mas. Ada Beda. pelatihan. Ya sesuai misalnya ini punya bakat apa nih? Ya. Pelatihan UMKM lah kayak misalnya pelatihan bikin produk apa kan yang lagi hit itu. Yang rame-rame Nah, gitu ya. yang lagi rame apakah itu bisa. Terus misalnya ibu yang berminat mau buka usaha tapi belum punya ide ini kan bisa nih apa ya bagusnya gitu bisa juga dikasih ini apa dibukakan lapak kan gitu sekalian. Ah, iya, benar. Nanti kita juga ada beberapa program sih Bu, sebenarnya di tahun 2024 ini. Jadi pertama itu kegiatan yang rutin kita undang ke kelompok. Jadi emang selama ini kita udah holding ya, holding sama BRI dan BRI. Jadi di situ juga kita lebih banyak menggunakan fasilitas produk apa yang dari BRI. Maksudnya klien apa yang BRI punya itu kita bisa memberikan juga ke nasabah-nasabah yang contoh kayak ada ini. Jadi pembayaran depannya itu nasabah nggak lagi dikumpulin sama petugas. Nanti harapannya dari agen bimbing itu akan mencoba membantu memfasilitasi pembayaran asuransi. Nanti nasabah juga bayar ibu nih, ibu bagi dua nih, cerita nih, ibu bagi dua. Saya misalnya sebagai anggota, Bu, saya mau bayar asuransi, tinggal setor ke ibu tinggal bantu transfer. Emang pada dasarnya emang jadi ibu itu harus ada saldo, tapi ya pelan-pelan kita coba. Nggak bisa langsung berubah drastis itu kan ini lemah. Jadi seperti itu sih gambarannya. Juga nanti kita paling banyak juga nanti dari Pegadaian juga nanti akan memberikan fasilitas kayak tabung emas, investasi ya Bu ya, buat nasabah-nasabah Mekar itu punya juga investasi emas untuk keluarganya mungkin atau untuk anak-anak, macam-macam lagi yang bisa kita berikan bersama. Nah kemudian tadi udah ya harapan ibu ke depan PNM seperti apa? Pokoknya sih pelatihan yang dia pelatihan yang berbeda gitu. Kira-kira kebutuhan nasabahnya apa gitu kan? Terus juga usaha apa sih yang lagi tren-trennya di tahun 2024 ini? Kelompokannya atau ibu bisa sharing ke anggotanya nanti. Ini sih seperti ini kan nih Mas Adi pelatihannya, itu juga bisa. Kemudian tadi pelatihan yang perlu dikembangkan itu sudah ya. Nah, memang saat ini ibu saya tanya nih, izin usaha itu penting nggak Bu? Buat usaha? Penting. Penting banget ya.
Gimana? Pernah nggak selama ini dapat sosialisasi terkait dengan perizinan? Kalau dulu saya bikin sendiri sih, itu suami yang menuliskan surat izin usaha itu. Itu dari mana? Dari pihak desa, kelurahan atau kecamatan ya? Kecamatan. Kecamatan. Kan bisa buka waktu itu, buka online itu kan, terus bisa ngurus betul, sendiri. iya. Jadi suami saya sempat bikin itu. Tapi udah jadi itu? Sudah. Oh, ada. sudah aman. Jadi itu namanya itu NIB ya, boy namanya, nomor induk Iya, perusahaan. NIB. NIB nomor induk perusahaan. Terus sebenarnya sistem itu dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Jadi para pelaku UMKM mikro khususnya, mereka dengan NIB ini sudah menyatakan izinnya sudah sah, sudah diakui lah gitu ya, sudah terdaftar secara resmi oleh pemerintah. Ini nggak perlu lagi, kalau udah punya itu nggak perlu lagi. Saya nanti sewaktu-waktu ada bantuan ya contohnya. Nggak perlu lagi harus bikin ke kantor desa atau camat. Dengan adanya NIB tadi sudah lengkap. Tinggal nanti ditingkatkan. Karena ini udah banyak makanan kan. Sektor makanan itu dia akan bertahap nanti bikin usahanya. Selain NIB nanti juga ada PIRT, kemudian halal segala macam. Tapi saya tertarik dengan pelatihan tadi ya. Selama ibu jadi nasabah Mekar mungkin pernah kan dapat pelatihan dari PNS juga gitu kan, sosialisasi mungkin. Belum. Pernah. Waduh, bisa dipotong nanti videonya nih. Memang tadi belum masih pelatihan gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa, sebenarnya bertahap ya Bu ya. Karena memang di Lempak itu sebenarnya hampir semua sih udah dapat. Bahkan klasterisasi kemarin kita bikin produk kue keminting ya namanya. Itu tahu kue keminting? Yang Pas itu kayak keras gitu ya. Terus keluarnya ada ininya, ada ujiannya bukan? Enggak deh, enggak ada. Enggak ada kan? Dia kayak keras gitu loh. Tapi dia bulan-bulannya dari bulan merah juga. Keminting. Kemarin pelatihan itu ya. Kayaknya orang Banjar ya? Iya betul. Sekali makan juga di sini. Nah itu jadi kemarin kami bikin itu kayak kelompok 5, kemudian yang di daerah pinggiran dan pakai dekat masjid besar itu ya. Ini saya yang kurang update nih kayaknya. Ya apa itu mas? Kemarin sering tuh kemarin kita hadirkan pelatihan. Ya apa nanti tuh tahun ini kita coba ya, kita hadirkan lagi bersama kelompok pakai yang belum pernah ikut pelatihan. Nah selain itu pernah nggak dapat fasilitas pelatihan di luar selain dari KMN? Kalau pelatihan di luar sering sih saya ikut. Seperti di mana tuh contoh kayak mungkin? Kayak kemarin dari kecamatan kan? Itu juga. Itu pelatihan bikin kue. Oke. Terus untuk saya dulu yang ngadakan itu memang dasar wisma bekerja sama dengan kecamatan. Itu dasar wisma itu bentuk dari ibu-ibu RT, ya. dari RT. Satu RT kan? Jadi satu RT itu perwakilan atau apa bu? Perwakilan. Pokoknya siapa aja yang mau ikut lah gitu. 10 orang. Nah, 10 orang kan, ada grupnya memang. Jadi kalau ada pelatihan apa itu, siapa yang mau ikut, silakan ikut. Itu jadwalnya dia minta atau dari pihak kecamatan? Dari kecamatan, biasanya akhir tahun itu ada pelatihan. Ya sempat 2 kali ada pelatihan. Selama pokoknya kecamatan yang dekat, yang dulu tuh saya ikut kecamatan kerjasama dengan dinas koperasi itu yang di Juanda. Oh, dinas kota. Itu ini pelatihan make up. Oh, make up. Oh, make up. Nah, itu juga itu tahun 2000, sekitar 2016-an cuma. Kemarin itu ini apa? Tata Boga. Nah, berarti untungnya ibu udah dapat beberapa materi ya yang pernah ibu terima di pelatihan dari kantor desa maupun kecamatan dan juga dinaungi oleh dinas UMKM kota ya. Itu dari kelompok ibu nih, saya bicara terkait dengan kelompok anggotanya ibu ya. Kalau ibu kan ibu sebagai ketua, anggotanya pernah nggak dapat fasilitas di luar dari PMN? Ada mungkin beberapa orang aja sih mas. Aktif ya. Iya. Memang sebenarnya UMKM itu aktif ya bro. Iya. Memang kan permasalahan saat ini yang saya hadapi di lapangan itu UMKM ini kadang mungkin malu atau bingung kali. Kalau menurut ibu apa? Kan ibu kan tahu nih sebagai UMKM ya. Iya. Apa yang ibu hadapin pada saat satu sisi kan gini, bilang ibu-ibu itu kan kerjanya banyak ya. Iya, sibuk kan. di
mikirin suami, iya, kerjaan di rumah, mikirin ya. anak gitu ya, ngerapiin rumah segala Iya. macam, belum lagi bikin usaha lagi kan, Iya. produksi usaha harusnya bangun pagi-pagi, udah Karena siapin. kendalanya itu mas izin dari suami mungkin ya kalau mau ikut kegiatan kayak gitu kan, ada yang diizinkan ada yang enggak gitu kan. Terus kalau sama ibu nih, kalau ibu gimana? Suami setuju nggak? Setuju aja bos. Selama kegiatan itu positif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya Diizinkan. Nah, jadi pada saat ibu sudah menjalankan usaha seperti ini nih, itu kan di luar dari konteks pelatihan ibu terima di luar kan? Iya. Nah, kayak ibu jalankan usaha seperti ini gimana? Suami dukung nggak? Dukung sebenarnya, tapi kadang kalau lagi ini ya, Gimana? iya gitu. Kalau lagi Sebenarnya beliau itu mendukung, tapi kadang kalau beliau mungkin capek juga ya dengan Iya. kerjanya itu. Sudah kan nggak usah usaha itu santai aja di rumah ngurusi anak-anak gitu. oh, sempat juga seperti itu ya? Iya. Tapi saya itu pengen tunjukkan kalau saya itu bisa gitu. Selama ini masih penasaran deh kok. Kalau sampai sekarang ini kan masih belum kelihatan sih mas hasilnya ya. Hmm. Saya mau buktikan kalau UMKM itu bisa gitu. Oke. Kemudian ibu ini sebagai ibu rumah tangga ya, tapi yang punya usaha sendiri tuh sebenarnya kan manfaatnya ada menjadi nih, jadi kalau bicara terkait yang kayaknya bu ya, ibu udah dapat modal, terus ibu udah menjalankan usaha, harapannya kan ibu bisa membantu keuangan keluarga kan, Iya. jadi keuangan keluarga itu double tuh, dari suami dapat, dari ibunya juga dapat, terus kita kan anak-anak nih, cuma itu tadi tinggal ibu menjaga porsi waktunya Iya, tadi nah, kan. iya kadang yang agak ribet waktunya sih mas. Waktunya Iya. yang sering repot Iya. tinggal pintar-pintarnya ibu ngaturnya seperti apa. Kalau misalkan ibu juga yang memproduksi pagi, terus ibu juga yang keluar. Saya tuh sebenarnya pengen sih buka lapak baru gitu ya, ada karyawan sendiri yang jaga gitu. Pernah Pernah, dulu sempat buka di Mangku Palas. itu apa usahanya? Kerpes itu tadi. Oh, kertas tadi. Iya. Terus hasilnya gimana? Sebenarnya awalnya bagus, Iya. tapi yang bikin tuh yang punya perlu di training udah mas kurang ini. Iya. Iya, jadi sempat 2 bulan buka itu di sana. 2 bulan buka. Iya. Berhenti lagi sempat juga di Gunung Kapur saya 2 bulan juga. Maksudnya kadang dia tuh kalau kita jagain ini bagus mas bikinnya itu. Tapi ini saya tinggal untuk pengerjaan yang lain. Ya karuan. Cewek atau cowok? Cewek. Ibu itu juga sih yang ini. Yang Jadi pas saat ibu datang dia pasin gitu ya? Iya. Dia rajin gitu ya? Bagus aja. Banyak mobil anak-anak dan ini. Tante kalau saya bisa tante itu bagus, soalnya itu tante yang itu ini kurang kering lah, apalah gitu. Iya. Saya kendalanya di situ mau buka. Selama berapa lama waktu itu? 2 bulan juga. 2 bulan. Ya saya pertahankan semuanya sampai saya tungguin lah gitu. Maksudnya biar dia itu bisa ini. Terusnya agak ini sih mas memang harus penuh dengan ketelatenan gitu kan, bikinnya harus pakai skill Sabar, khusus gitu memang ya. ya. Beda sama orang jual gorengan kan tinggal dicemplungkan goreng jadi. Itu kertas tadi ya? Iya. Jadi sebenarnya produk ibunya apa sih bu? Yang dari tadi kita ngobrol dari awal sampai sekarang aku nanya usahanya ibu tuh produk apa gitu kan? Akhirnya itu udah ngomong tadi kan? Apa kertas sih? Iya. Terus itu produk saya sendiri memang. Asli yang pertama Ya, kertas. kalau yang lainnya kan tambahan aja itu Tambahan. diganti. Kalau dikata saya kertas apa sih bu? Ada pentol, ada es krim, ada Es es krim ini, krim gitu. es krim ini kayak gini sendiri. Nah, kalau es krim ini saya beli Oh beli di jualan. di akhir. Kayak makanan minuman gitu. Itu standar lah buat anak di kantin Iya. sekolah SD ya. Jadi sekian lama tadi nih ibu udah mulai awal berkarir buat kertas ya. Itu kertas tadi belum di kantin berarti kan sebelumnya? Sebelumnya bukan diganti Di memang. kantin nggak di luar-luar tuh Iya, ya? misalnya ada jalan santai di bos pajak tuh. Buka. Iya. Ramai juga ada event kayak gitu memang. Cepat memang bu. Iya. Yang penting ya pokoknya pagi-pagi itu berangkat bisa bagi waktu memang. Iya. Jadi apa sih bu motivasi ibu itu sebenarnya apa yang membuat ibu sampai bertahan menjadi UMKM saat ini? Kan itu pasti ada dari diri ibu kan. Kan tujuan itu pasti memotivasi diri saya itu ada sebenarnya. Apakah itu karena keluarga, apakah itu karena anak, apakah itu kebutuhan memangnya? Pertama itu kebutuhan ini sih mas memang. Ya, iya. Yang kedua saya memang ini pengen apa ya, ekonomi itu lebih meningkat gitu mas. Oke, lebih baik. Iya lebih baik lah dari yang kemarin. Jadi motivasinya apa nih? Ada
berarti kan harus ada semangat ya. Iya, harus semangat loh. Fokus. Iya, fokus itu pasti sabar juga kan. Fokus tadi kan kadang memang gini bu, UMKM itu kan naik turun nih, karena pengen buka, pengen tutup, istirahat, buka lagi. Pernah nggak ya berpikir seperti itu? Pernah. Jalan buka seminggu, seminggu tutup. Pernah. Pernah gitu ya? Apalagi kemarin tuh sempat saya pas masih hamil si kecil itu, awal tuh buka, awal nanti tutup lagi gitu kan, jadi buka lagi. Ya gitu, tapi sekarang sudah mulai ini sih. Jadi langsung tim ya? Iya. Continue. Sebenarnya kalau saya perhatikan ya mas, usaha makanan itu harus rutin dan kita harus konsisten gitu ya. Yang misalnya di 1 minggu buka, terus nanti libur, beda lagi sudah pelanggannya itu sudah lari di tempat lain. Saya perhatikan waktu awal saya buka kereta ini di Lembang, kayak saya satu-satunya loh. Jadi sekarang itu kalau saya keluar banyak yang orang buka kereta di pojok-pojok Lembang itu sudah mulai Buka. iya, mulai buka. Tapi sudah nama mereknya dia bu, ini kalau ibu siapa gitu? Sofi Keropes namanya. Itu sudah ada namanya ya? Iya, sebenarnya itu sudah ada spanduknya. Awalnya itu bagus masih bikin ada spanduknya, pokoknya kotaknya tuh bikin ada labelnya Sofi Keropes gitu kan. Terus tiba-tiba don. Don, ya pokoknya gitu lah. Kadang Apa sih? Kenapa bu sampai don itu? ini dari suami juga sih kadang ya itu bilangnya awalnya mendukung gitu kan. Iya. Tapi kita nggak usah aja sudah di rumahnya ngurusi keluarga ngurusi anak dulu ya. Ya, awalnya dukung. Iya. Setelah lama-lama berjalan. Masih sibuk gitu kan. Ini ya udah karena lagi sibuk-sibuknya berarti rame nih. Iya. Akhirnya anak suami udah nggak usah. Terus rame di rumah gitu ya keluarga. Terus ibu sempat don nggak sih itu? Saya jual. Atau bingung nih mau ngapain? Iya. Mau lanjut tetap jualan atau ngurusin anak? Jadi saya sempat dominan tapi pelan-pelan saya kasih pengertian ke suami. Ini kan sudah dirintis nih ya dari awal nih. Dari orang belum kenal, tapi itu apa sih gitu kan? Jadi saya pelan-pelan gitu. Tidak apa-apa lah ini sambil saya bilang sambil jalan gitu. Lagian kan anak-anak semakin besar tuh. Iya. Kalau saya di rumah ngurusi anak aja kan kalau anak besar sudah sekolah semua ngapain saya di rumah kan? Ini untuk apa kegiatan dan nambah penghasilan juga kan? Mas? Terus apa kata bapak? Ya sudah yang penting bisa jaga ini. Udah lanjut berarti ya? Ya lanjut ya, lanjutkan sampai sekarang. Kan panjang sebenarnya, tapi belum sempet sampai yang benar-benar Jadi gitu ya, Jadi. mulai rame. iya. Tapi waktu itu kan pelan-pelan sudah ada kan? Ada sudah. Jadi kita sih kemana gitu ya, paling di sekitar Lompake. Pokoknya Lompake dan sekitarnya itu apa sudah ada anak sama saya itu. Tapi sekarang udah mulai, tapi sekarang masuk musim masih berjalan ya kan? Masih. Cuma yang ini kendalanya sih itu kayaknya buka stand yang bener-bener bagus sih kan, bagus ada tempat nongkrong gitu untuk santai. Ini kayaknya gitu mas nanti. Mudah-mudahan ada yang saya doakan juga bisa ya bu ya. Iya. Tapi belum jalan yang penting itu tadi dukungan dari keluarga harus ada itu tadi ya. Kedua, apa tujuan ibu sebenarnya pengen usaha ini yang pertama tadi kan untuk membantu Keuangan buat teman keluarga ya. Jadi itu harus ada motivasi diri dulu Iya. nih yang harus ibu punya. Selain semangat tadi, terus juga punya motivasi diri itu harus kuat. iya. Mas setengah ada jadi mas. Jadi Iya. Bu, saya mau ibu kenalin deh usahanya ibu di teman-teman insan PNM di sini. Kita lagi ada di podcastnya PNM. Bisa nggak ibu ambil? Oh, saya ibu Penny di Wahyu nih. Saya punya usaha kertas tadi. Bagi yang pengen pesan kertas, langsung hubungin ke nomor saya ini. Bisa ya? Tapi saya nggak apa ya nomor WA saya ini. Ini ada di situ tuh. Terus saya tulis ya. Oh, bisa. Bener ya? Iya. Nah, Iya, iya. soal 57, 54, 65, 65, nanti ibu sambil dibaca aja itu. Iya iya. Oke, bisa coba kita coba dulu. Coba ya sekarang jadi. Halo, perkenalkan saya Ibu Hemi dari kelompok Joyo Mulyo Lompake. Saya punya usaha itu namanya Sofi Keropes. Apa sih mas? Sofi Keropes, bagi yang pengen mencoba. Bagi yang pengen mencoba di Keropes ala saya ya. Buatannya Iya, buatan saya, Keropes buatan saya bisa hubungi ke 0857 5461 8563. Jangan lupa ya, Iya. bisa ke ibu yang di Wahyu di daerah Lompake ya bu ya, Iya. ataupun di sekitar wilayah sama juga. Oke. Terus apa lagi mas? Cukup ini cukup, udah bagus ya. Terus diulang lagi nggak ini? Nanti keulangi. Iya.
Yang penting tadi Bu, yang tadi emang kan harus pede juga ya Bu ya. Iya. Harus pede, Iya, harus tampil pede, memang. ya. Nanti pas saat nanti tim udah rame gitu ya. Wah, ternyata mungkin ada wawancara mungkin. Wawancara dari siapa gitu ya, contoh gitu. Jadi Bu udah siap nih. Jadi nanti sambil belajar gitu kan. Apa yang penting Bu hari ini udah bisa dari tampil gitu ya sama PNM di acara podcast nanti. Mungkin itu aja teman-teman, insan PNM mengucapkan sama kita. Oh, sudah sih tadi motivasinya. Sudah tadi motivasinya. Iya, sudah tadi motivasinya Bu. Sudah, Mas. Ya Bapak Nita nanti ya ke kamu-kamu yang pikirnya. Oke. Ya, jangan lupa saksikan ngobrol bareng saya bersama Ibu Heni Lydia Wahyu di episode ke-27 di podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif. Sampai jumpa. Dadah.